subhanallah midada kalimati. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzubika min hamazatis sayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Wa qala aidun walal akhiratu khairul laka minal ula. Shadaqallahul azim. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Pertama, izinkan saya mengajak kepada seluruh jamaah untuk menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah bersama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga sekecil apapun amal ibadah yang kita lakukan diterima, diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebabnya dosa-dosa kita semuanya memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Selanjutnya mari kita sampaikan salam takzim ke pangkuan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berharap kepada Allah semoga kita semuanya dimasukkan dalam kelompok umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Yang ketiga, atas nama pribadi saya mohon bantuan untuk menghadiahkan bacaan suratul Fatihah untuk saudara kita yang sekarang lagi sakit dan saudara kita yang kembali menghadap kepada Allah, baik itu dari keluarga kita, tetangga kita dan semuanya. Mudah-mudahan yang sakit segera diberikan obat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang wafat, yang meninggal dilapangkan kuburnya, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya manakala dimatikan oleh Allah, mudah-mudahan kita semuanya matinya dalam keadaan husnul khotimah ala hazin niyah liridho illahi ta'ala wa li syafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lalu yang keempat, saya mengingatkan kembali khusus untuk saya dan umumnya untuk kita semuanya. Mari kita jaga niat kita. Niat thalabul ilmi, mudah-mudahan kita semuanya diberi oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Saking beratnya
Untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat itu Rasulullah mengajarkan doa. Tapi saya yakin sampean sudah hafal semuanya. Ada 4 dalam doa yang diajarkan oleh Rasulullah itu. Tapi banyak doa-doa yang lain. Cuman ini ada 4 yang saya sampaikan. Kata Rasulullah dalam doa itu, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Sudah hafal belum nih? Alhamdulillah belum. Ini doa ini. Doa yang diajarkan Rasulullah. Saking beratnya amal ibadah supaya diterima, Rasulullah mengajarkan, ya Allah saya berlindung kepadamu dari amal yang tidak engkau terima. Jadi jangan sampai kita mengira bahwa setiap kita beramal langsung pasti diterima. Itu nyombongkan diri itu namanya. Tapi kita husnuzon dengan beramal, semoga Allah menerima amal ibadah kita. Maka berupaya untuk memperbaiki amal. Memperbaiki amal itu maksudnya amalnya diperbaiki sebelum melakukan amal. Syarat untuk diterimanya amal harus dipenuhi. Kan begitu masalahnya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Kalau belum hafal nanti datang ke rumah bawa ayam 1 ekor 1 ekor. Santai saja. Makanya kita berdoa mohon kepada Allah. Kira-kira kalau menurut sampean itu lebih penting mana kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia? Jawaban sampean mana? Menurut sampean, tolong dijawab. Kira-kira menurut sampean itu lebih penting mana kehidupan akhirat atau kehidupan dunia? Hah? Harus milih. Nggak boleh dua-duanya, itu berarti nggak milih. Sampean harus milih. Penting mana hidup di akhirat dengan kehidupan di dunia? Ayo coba. Jawaban mana? Kehidupan mana yang penting? Ada akhirat, ada di dunia. Artinya belum ada jawaban yang pasti. Ya kan? Nah itu masalahnya. Orang yang beriman yakin adanya kehidupan akhirat. Dan kehidupan akhirat itu sifatnya abadi. Dan sampeyan juga percaya ada kehidupan dunia. Tapi kehidupan dunia itu sifatnya terbatas. Kehidupan akhirat yang abadi ditentukan oleh bagaimana sikap kita dalam menjalani hidup di dunia yang terbatas. Kalau begitu, penting mana hidup di akhirat dengan hidup di dunia? Hah? Hidup di dunia. Makanya di dunia ini mau sampai jadikan apa? Apakah di dunia ini sampai jadikan sebagai sarana untuk mazra'atul akhirah, atau di dunia sampai gunakan untuk hubbud dunya? Ini harus kita bisa memilih, menentukan sikap. Nah, orang yang tidak bisa memilih, tidak bisa menentukan sikap, hidupnya di dunia digunakan untuk hubbud dunya. Kalau toh berbuat baik bukan karena untuk akhirat, maknanya untuk Allah, tapi kehidupan yang dilakukan perbuatan baik di dunia untuk kepentingan pribadi, berarti memenuhi hawa. Nah, ini kan harus dijaga. Beberapa waktu yang lalu kan sudah saya sampaikan dengan kita, makolla amalun baroza min qalbin zahidin
wala kasura amalun baroza min qalbin rohibin. Amal kecil kalau dilandasi dengan hati yang bersih hanya karena Allah, berarti untuk mazra'atul akhirah nilainya menjadi besar. Tapi amal yang banyak kalau itu nilainya untuk hubbud dunya, memenuhi hawa nafsu, berarti kosong di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kan penting untuk kita koreksi. Hari ini kita memasuki hari yang kedua di tahun 1443 Hijriah. Hari ini yang oleh pemerintah liburnya digeser itu. Kan tanggal 1 Muharramnya kan nggak digeser. Yang digeser kan liburnya. Ya biarkan aja, kita nggak ngurusi libur. Ya kan, nggak usah repot-repot, gitu aja kok repot. Ya. Kalau mau geser 1 Muharram lah, ini yang bahaya. Sebab geser ini kaitannya dengan masalah ibadah-ibadah yang lain. Contohnya nanti ada tanggal 9 Muharram yang dikenal dengan hari Tasu'a. Nanti ada tanggal 10 Muharram yang namanya disunatkan puasa. Yang mau puasa, yang enggak mau ya enggak usah repot-repot. Yang penting Ramadan dipenuhi. Loh gitu loh masalahnya. Enggak usah khusuk-khusuk. Khusuk itu khawarij. Santai-santai. Makanya dalam Quran itu diperintahkan melakukan perintahnya Allah itu semampu kita. Nah, yang wajib ini dijaga. Yang sunat sebagai nawafil, alhamdulillah kalau bisa. Lo kan begitu. Karena kita ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah, berupaya melakukan. Sampai Nabi memberikan satu tarikan agar sampean dan saya melaksanakan. Contoh kalau puasa hari Asyura, itu keuntungannya, fadilahnya begini kan ada itu. Tinggal kita. Nah, kalau kita di Indonesia ini alhamdulillah yang sunnah saja diperhatikan, apalagi yang wajib. Sama lihat tuh kalau sudah hari raya Idul Adha itu, yang enggak pernah ke masjid aja ke masjid toh. Betul apa enggak? Sampai di luar-luar itu sampai aneh itu. Padahal sholat hari raya Idul Adha itu sunat apa wajib? Sunat. Sampai ndak karu-karuan itu masjid itu di mana-mana penuh. Ya sampai di jalan-jalan. Di sini mungkin nggak ada orang lewat, jalanan penuh mungkin. Begitu. Idul Fitri juga macam itu. Padahal sunat. Sekiranya dikerjakan, kalau karena Allah dapat pahala. Paling tidak. Kalau nggak dikerjakan, nggak berdosa. Tapi kalau meninggalkan sholat asar, dosa apa tidak? Dosa, karena itu hal yang wajib. Nah, kita bisa menjaga yang wajib karena Allah, insya Allah. Maka itu Rasulullah mengingatkan kita, al-qayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu yang mampu menggunakan kehidupan yang sebentar itu untuk mempersiapkan amalnya apabila dia datang kematiannya. Nah, sampean kan sekarang ini boleh dihadiri setiap hari di WA itu kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu di WA itu sampai 3 sampai 4 itu. Innalillahi wa inna ilaihi. Saya pagi tadi ngantarkan jenazah jamaah kita di Indovis. Habis zuhur tadi di depannya Masjid Baitur Rahim. Tapi alhamdulillah tidak mendengar di sini saya. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah kesehatan, diberikan umur panjang yang barokah untuk ibadah, diberikan rezeki yang banyak, yang berlimpah dan barokah untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengajarkan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Saya dan sampean semuanya mohon perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, sekarang ini banyak ilmu yang tidak bermanfaat itu. Tahu yang benar, tahu yang salah, tapi yang dikerjakan yang salah. Tahu yang halal, tahu yang haram, tapi yang dicari yang haram. Loh kan begitu itu.
Makanya walaupun di Indonesia mayoritas orang Islam, yang korupsi juga banyak. Kira-kira menurut sampean korupsi itu haram apa enggak? Kalau sampean nyebut enggak haram, saya enggak bertanggung jawab. Nanti korupsi dipakai bangun masjid. Wah itu donatur masjid padahal uang korupsi. Korupsi itu uangnya rakyat, akan bisa diterima taubatnya oleh Allah kalau dikembalikan. Kira-kira ada enggak orang korupsi mengembalikan? Masya Allah. Makanya ini kita enggak gampang-gampang. Sampai Rasul mengatakan itu, wa amalin la yurfa, minta kepada Allah perlindungan jangan sampai amal ibadah yang kita lakukan ini tidak sampai diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu apa yang menjadi penyebab amal tidak sampai kepada Allah, ini yang harus diawasi oleh kita. Nah, mudah-mudahan, makanya ada halal, ada haram. Sementara Rasulullah dalam hadis yang lain menyatakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Nah, itu kan Allah itu suci, tidak menerima kecuali dengan jalan yang suci. Nah, ini mari kita jaga. Ya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa min amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Cuma kalau saya biasanya itu baca doanya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min amalin la yurfa wa min du'ain la yusma. Nah, tergantung sampean saja. Minta kepada Allah agar dilindungi oleh Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Minta kepada Allah supaya dilindungi hati kita dari hati yang tidak khusyuk. Nah, ini hati itu dikatakan hati, kolbun itu sifatnya bolak-balik. Jadi hati itu bolak-balik, maka dikatakan kolbun. Tapi tidak setiap kolbun itu bolak-balik. Hatinya para nabi, para siddiqin, para aulia Allah itu istiqomah. Lah sampean bukan nabi, pasti bolak-balik. Maka biasanya disebut imannya terus yazid, yangkus, yazid, yangkus. Kadang-kala tambah, kadang-kala kurang. Loh begitu itu. Kalau lagi nggak punya duit, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lagi punya duit banyak, ini enaknya di kafe mana yang enak. Modelnya begitu. Biasa itu manusia. Sampai manusia yang bukan nabi, manusia yang bukan rasul, manusia yang bukan aulia Allah. Tapi sampean dan saya berupaya untuk menjaga jangan sampai di dalam kehidupan yang sementara ini menimbulkan kita tersesat, kita menjadi orang yang rugi manakala kita kembali di alam yang abadi, alam akhirat. Maka itu bagi orang mukmin kehidupan di dunia sangat-sangat penting. Karena untung dan ruginya kehidupan kelak di akhirat yang bersifat abadi ditentukan bagaimana kita menjalani hidup di dunia yang bersifat terbatas dan sementara ini. Itu masalahnya. Tidak peduli umur panjang atau pendek. Yang terpenting adalah bagaimana kita mensikapi kehidupan. Maka itu Allah melewati Rasulnya mengingatkan kepada kita. Bolak-balik sudah saya sampaikan dengan kita. Kata Rasulullah nanti ditanya sampean tentang umur yang Allah berikan kepada sampean masing-masing. An umrihi fima afnah. Umur yang Allah berikan kepada sampean masing-masing, sampean habiskan untuk apa? Maka tadi saya sebutkan dalam hadis Nabi, orang yang cerdas itu orang yang mampu mengembangkan kehidupan dunia yang sementara ini untuk mempersiapkan bekalnya manakala dia kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beruntung sampean-sampean ini diberi oleh Allah hidayah.
Walaupun sampean tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, ditinggal oleh Rasulullah sudah 1400 tahun yang lalu, sampean menata keimanan sampean, percaya dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah. Padahal sampean nggak pernah melihat sosok Rasulullah, tapi sampean mendengarkan, sampean memperhatikan dari apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Itu coba bayangkan. Itu semuanya apa sebabnya? Karena hidayah. Abu Jahal, Abu Lahab itu melihat langsung Rasulullah. Pribadinya Rasulullah dilihat. Dan dia meyakini bahwa Rasulullah Muhammad sebelum diangkat menjadi Rasul, tidak pernah namanya berdusta, tidak pernah bohong. Sebelum diangkat menjadi Rasul, sudah diberi julukan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Itu Muhammad belum diangkat menjadi Rasul. Pribadinya itu sudah begitu. Abu Jahal, Abu Lahab itu melihat. Tapi karena tidak mendapatkan hidayah dari Allah, justru dia bukan mendukung, tapi justru malah menentang. Lah sampean tidak pernah melihat sosok Rasulullah, tapi sampean mendukung perjuangannya Rasulullah, yakni menegakkan agamanya Allah. Lah ini oleh karenanya mudah-mudahan amal kita ini menjadi amal yang ikhlas karena Allah, karena amal yang karena Allah inilah yang sampai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu itu masalahnya, pentingnya. Nah, kalau ini tidak kita jaga ya rugi. Maka dalam Quran disebutkan walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan hendaknya kita fahami semuanya bahwa kehidupan akhirat itu lebih utama. Di dunia penting hidupnya, tapi utamakan kehidupan di akhirat. Nah, kehidupan akhirat itu dipersiapkan, diupayakan ketika kita hidup di dunia. Makanya orang mukmin menggunakan kesempatan hidupnya di dunia untuk mazra'atul akhirah. Ini loh modelnya. Bukan digunakan untuk memuaskan hawa nafsunya. Itu masalahnya. Lah mudah-mudahan karena hidayah yang Allah berikan kepada kita, lalu kita menghiasi kehidupan kita masing-masing dengan senantiasa beramal, beribadah semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting. Zaman buka nanti dalam surat An-Nahl. Zaman buka nanti di rumah atau di nantilah. Nah, tapi kalau sekarang sampai pas buka ada HP yang isinya Quran itu, ya silahkan aja buka. Dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat yang ke-78. Nah, saya tunjukkan ayatnya, sudah enak tinggal buka aja. Kalau nanti sampean buka sendiri nggak ketemu nanti. Nah, sampean buka surat An-Nahl ayat yang ke-78. Nah, ada yang hafal sudah kira-kira? Ada yang hafal belum? Surat An-Nahl ayat yang ke-78. Ayat ini sudah masyhur ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. An-Nahl 78. Sampai buka nanti ketemu itu. Sampean dan saya itu dikeluarkan oleh Allah dari rahim ibu kita masing-masing yang kita tidak bisa memilih atas kehendak Allah. Maka sampean harus bisa menerima dengan keikhlasan karena yang mengeluarkan sampean itu kehendaknya Allah. Ada yang dari ibu orang kaya, ada yang dari ibu orang miskin, ada yang dari ibu yang cantik, ada orang yang dari ibu yang pesek. Semuanya bukan kehendak kita. Kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kehendak Allah yang dimana sampean dan saya dikeluarkan untuk hidup di dunia itu, sampean dan saya ditugasi untuk beribadah. Karena sampean dan saya ditugasi untuk ibadah, maka oleh Allah sampean dilengkapi
wa ja'ala lakumus sam'a wal absor wal afidah. Nah, dilengkapi syarat-syarat yang sarana demikian itu supaya sampean di dalam menjalani hidupnya, sampean dan saya bisa menjadi makhluk yang la'allakum tashkurun, menjadi orang yang bersyukur. Jadi hidup ini tugas kita bersyukur. Orang yang bersyukur berarti mampu menggunakan pemberian Allah, baik pendengaran, penglihatan, hati, akal, pikiran, dan lain sebagainya. Karena itu perlu adanya kecerdasan. Nah, cerdas itu bukan kok dia seorang profesor, seorang doktor, tidak. Orang yang cerdas itu orang yang paham bahwa dirinya datang dari Allah, dirinya hidup untuk Allah, dan dirinya pasti bakal kembali kepada Allah. Profesor tapi tidak tahu dirinya dengan Allah, profesor tidak tahu dengan tugasnya terhadap Allah, itu namanya orang yang bodoh. Maka dalam Quran disebutkan wa kanal insanu zoluman jahula. Lah itu, dan manusia itu kata Allah zolim dan sangat-sangat bodoh. Nah, kira-kira kita ini masuk yang mana? Maka liyak budun liyak rifun, supaya sampean dan saya mengenal diri kita dengan Allah. Loh, kalau sampean sudah mengenal bahwa Allah yang menciptakan sampean, Allah yang menghendaki sampean lahir, maka sampean menyadari akan adanya Allah yang menciptakan sampean, maka keberadaan sampean dan saya digunakan untuk mengenalkan diri kita dengan Allah. Nah, cara untuk mengenalkan diri dengan Allah diajari Rasulullah dengan beribadah. Nah, di dalam beribadah ada wajib, ada sunat, dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan ini semuanya kita bisa lakukan. Semuanya tadi dalam rangka agar kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Itu masalahnya. Sehingga diciptakan oleh Allah kehidupan manusia. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang jadi pejabat, ada yang rakyat jelata. Itu semuanya supaya kita mampu menjadikan sebuah pelajaran. Karena apa yang dicipta oleh Allah tidak ada satupun yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Tidak ada satupun yang sia-sia. Lah, orang yang cerdas yang mampu mengambil ibrah, mengambil pelajaran seperti yang terjadi sekarang ini. Nah, mampu enggak kita mengambil pelajaran tentang setiap saat kematian kita lihat, setiap saat kita mendengar pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mampu enggak kita mengambil semuanya tadi pelajaran apa yang sudah kita siapkan dalam diri kita? Kan begitu masalahnya. Di Samarinda ini beberapa hari yang lalu ada tokoh masyarakat. Sampean kenal, saya juga kenal. Beliau adalah Haji Rusli. Nah, ingat kalau yang punya Mesra Indah, beliau meninggal beberapa hari yang lalu. Mampu enggak kita mengambil pelajaran seperti itu? Walaupun beliau tokoh masyarakat, beliau punya hotel, kira-kira waktu mati hotelnya dibawa ke kubur apa enggak? Nah, pelajaran buat kita. Yang dibawa itu apanya? Yang dibawa adalah amalnya. Sampai melihat orang yang tidak punya rumah, apalagi sampai hotel, rumahnya nyewa, ninggal. Kira-kira rumah yang disewa dibawa ke kubur apa enggak? Ya enggak. Yang punya rumah enggak dibawa, apalagi yang enggak punya rumah. Punyanya siapa mau dibawa? Tapi amal yang dibawanya. Pertanyaan sekarang ini pelajaran buat kita. Apa yang bisa kita ambil sebuah kesimpulan? Amal. Maka Rasulullah mengingatkan berulang kali, saya sampaikan ini untuk saya. Kalau sampean dan saya nanti sudah meninggal, 3 yang mengikuti kita. Keluarga kita, harta kita, dan amal kita. Dari 3 ini kata Nabi,
dua balik meninggalkan kita, keluarga dan harta. Yang tetap ikut dengan kita menemani dalam alam barzah adalah amal kita. Makanya Sayyidina Umar mengingatkan, dengan pergantian tahun baru Hijriah ini kita gunakan untuk muhasabah. Sampai beliau mengatakan hasibu qabla an tuhasabu. Kan begitu. Adakan perhitungan terhadap amalmu masing-masing sebelum kelak amalmu nanti dihitung, dihisab oleh Zat yang Maha Penghisab. Nah, kita masih hidup, mari sekarang kita menelaah, menghitung-hitung amal kita. Umur yang sudah berjalan demikian ini, kira-kira yang sudah kita habiskan waktu itu kita gunakan untuk apa? Sekarang masih diberikan kesempatan oleh Allah hidup. Maka orang yang pandai adalah bagaimana menggunakan sisa umur yang masih ada untuk menggunakan amal demi mencapai kehidupan akhirat yang bahagia. Karena nanti kalau sudah di akhirat sampai dan saya tidak lagi dituntut untuk beramal. Dituntutnya beramal itu ketika kita masih berada di dalam dunia yang fana ini. Maka orang mukmin kehidupan di dunia sangat-sangat penting. Nah, kalau sampean sudah bisa menempatkan bahwa kehidupan di dunia sangat penting, sampean dan saya hati-hati. Ibarat berjalan, sampean pasti mempersiapkan lampu sebagai penunjuk. Karena sampean tidak ingin jatuh terperosok terhadap lubang yang ada. Sehingga sampean menggunakan lampu penerang. Itulah ilmu, kata Nabi, al ilmu nurun. Maka saking beratnya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, Rasulullah mengajarkan doa tadi agar kita dilindungi oleh Allah, agar jangan sampai kita mendapatkan ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Sampean dan saya subuh, ba'da maghrib senantiasa nanti selalu mengikuti dan berada di majelis taklim, ada di masjid As-Salam, ada di musola ini, ada di sini. Semuanya tadi kita bermohon kepada Allah supaya kita semuanya diberi ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat itu akan menjadi suluh, menjadi cahaya, menjadi penerang dalam kita melangkah menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu sampai Allah sendiri berkata dalam Quran itu, sampai kan paham semuanya. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kan begitu sudah. Maka kalau saya dan sampean menjadi manusia yang pandai mensyukuri atas karunia Allah, berarti sampean mengikat kuat-kuat rahmatnya, karunianya Allah. Tapi kalau sampean dan saya mengkufuri nikmatnya Allah, berarti sampean menghendaki hilangnya karunia Allah. Maka ilmu kita gunakan untuk mengikat rahmatnya, karunianya Allah. Maka penting ilmu yang bermanfaat. Sehingga Rasulullah mengajarkan tadi doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Mohon perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari amal yang tidak diterima oleh Allah, dari doa yang tidak dikabulkan, tidak diperhatikan oleh Allah. Kita minta. Al-Baqarah mengingatkan kepada kita, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, kalau kamu ditanya oleh umatmu tentang aku, jawab olehmu bahwa aku dekat. Jadi Allah itu dekat. Pertanyaan pada kita masing-masing, sudahkah kita merasa Allah dekat dengan kita? Apakah kita sudah merasa bahwa setiap dimanapun kita berada selalu diawasi oleh Allah? Itu kan perlu dijawab oleh kita masing-masing. Sampai Allah berjanji, aku akan mengabulkan manakala hambaku memohon kepadaku.
Kalau sampean dan saya doanya kepingin dikabulkan oleh Allah, kata Allah, fal yastajibuli wal yu'minu bi. Dalam hidup ini hendaknya buktikan ketaatanmu di hadapan Allah, menjalankan perintahnya, jawab apa yang menjadi perintah Allah. Tapi di dalam menjawab perintahnya Allah, landasi dengan iman semata-mata karena Allah. Jadi beramal dibingkai dengan iman kepada Allah. Maka menjaga iman bagi kita orang mukmin mutlak sangat pentingnya. Karena iman itulah yang akan mengantarkan kita menggapai keselamatan hidup di akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan, ini waktunya sudah habis. Waktunya Isya. Lah mudah-mudahan sedikit waktu yang kita gunakan untuk talabul ilmi ini menjadi waktu yang membawa diri kita hidup dalam keberkahan dan menjadikan sebabnya duduk kita di majelis ilmu itu menjadi penyebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa yaqinan shadiqa wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min amalin la yurfa' wa min du'ain la yusma'. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup bersama dengan membaca doa kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.